Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil mu'minin binuri kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan pertengahannya telah mendahului kita. Pertengahan lagi akan menemui kita. Namun, apakah cukup bagi kita melakukan amalan-amalan nafsiyah saja dalam kehidupan, khususnya ibadah pada bulan Ramadan? Jawabannya tentu belum cukup. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahih, apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku tunjukkan siapa di antara kalian yang paling baik dari yang terburuk? Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang paling baik dari yang terburuk? Para sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Dan Nabi pun mengatakan, khairukum man yu'man khairuh, man yurja khairuhu wa la yu'man syarruh wa yu'man syarruh. Adapun orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikan darinya dan orang lain tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Maka beruntunglah ketika ditanyakan kepada seseorang, siapa yang membantu masjid ini? Si fulan. Siapa yang membantu program iftar jama'i? Si fulan. Siapa yang banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan kebaikan? Si fulan. Maka kita harapkan kehadirannya adalah membawa kebaikan. Adapun orang yang satu lagi, wa syarrukum man la yurja khairuh. Adapun orang yang paling buruk di antara kita, siapa mereka? Tidak diharapkan kehadirannya kebaikan. Kehadirannya tidak membawa kebaikan sedikit pun. Na'udzubillah. Ketika ditanyakan, kenapa enggak minta kepada si fulan? Bukankah si fulan itu adalah orang kaya? Enggak. Orang langsung enggan mau meminta tolong kepadanya. Karena apa? Tidak diharapkan kebaikan darinya. Sifat baik yang diwariskan oleh Nabi SAW sehingga para sahabat mengamalkannya adalah tentang kedermawanan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas. Nabi kita adalah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bertambah kedermawanan beliau ketika datangnya bulan Ramadan. Haina yalqahu Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Wa kana ajwadu min khairin min rihil mursalah. Diibaratkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti angin yang berhembus. Artinya angin itu tidak membawa sesuatu kecuali bermanfaat. Tidak ada orang yang dilewati kecuali memberikan manfaat kepada orang tersebut. Namun na'udzubillah, ketika orang berhadapan dengan dia, takut. Walaupun dia orang kaya, namun ketika orang belum merasa aman dengan kehadiran dia, na'udzubillah, kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu sifat Nabi adalah dermawan. Kita tahu ketika A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketika itu belum Islam.
Dengan kurang baiknya dia mengatakan kepada Nabi sambil memegang kerah Nabi. Apa katanya? Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'tak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah titipkan kepadamu. Maka ketika itu Nabi SAW wa asyara ila wadin. Nabi pun mengisyaratkan kepada sebuah lembah, yang mana lembah tersebut ada segerombolan domba ketika itu, dan Nabi memberikannya kepada seorang Arab Badui. Itu adalah sifat kedermawanan Nabi SAW. Maka suatu ketika Nabi berada di hadapan para sahabat. Maka ketika itu Nabi SAW tiba-tiba langsung balik ke rumahnya tanpa memberitahukan kepada para sahabat. Ternyata apa yang beliau bawa? Mendatangi para sahabat, aku teringat, aku meninggalkan satu keping emas di rumah. Maka aku berikan kepada kalian, tolong bagikan kepada orang membutuhkan. Itulah sifat yang kedermawanan Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah kamar-kamar di surga kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar. Tura dhuhuruha min butuniha. Yang mana kamar-kamar tersebut bisa kita lihat dari luar apa yang ada di dalamnya. Wa tura butunuha min dhuhuriha. Dan orang yang di dalam bisa melihat orang-orang yang berada di luar. Untuk siapa? Qila liman hiya ya Rasulullah. Orang Arab pun mengatakan, bertanya, orang Arab Badui bertanya, untuk siapa Allah persiapkan kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah? Qala liman atabal kalam. Untuk siapa? Untuk orang yang berkata baik. Untuk orang yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Untuk orang yang berhadapan dengannya kecuali membawa manfaat. Naudzubillah. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika melihat, berbicara dengannya kecuali perkataan kotor, celaan, makian, ghibah, naudzubillah lagi sampai dia memfitnah orang. Maka la yurja khairu, tidak diharapkan kebaikan darinya. Tapi Allah menyiapkan surga, kamar-kamar di surga untuk orang atobal kalam. Semarah apapun dia tidak keluar kecuali perkataan-perkataan yang baik. Maka Allah sediakan baginya ghurafan fil jannah, kamar-kamar di surga. Adapun yang selanjutnya, liman atobal kalam wa at'amat ta'am, dan orang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah ada program iftar jama'i, itu memberikan makanan untuk orang berbuka puasa. Kita tahu pahalanya man fattara sha'iman, barang siapa memberikan pahala untuk orang yang berbuka puasa, kana lahu ajr, maka dia mendapatkan pahala mislu ajri fa'ili min ghairi ayan qusa min ujuri sha'imi syai'an. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berbuka puasa, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Makanya Allah menyiapkan ghurafan fil jannah bagi orang tersebut. Senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang. Atabal kalam wa at'amat ta'am. Wa shalla bin nasi wa shalla bil laili wan nasu qiyam wan nasu niyam. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah orang yang ketika malamnya dia menghidupkan malam dengan mengerjakan solat. Ketika manusia dalam keadaan tertidur. Makanya Allah siapkan baginya ghurafan fil jannah. Allah siapkan baginya untuknya kamar-kamar di surga. Maka wahai kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mencari amalan-amalan terbaik di pertengahan Ramadan ini. Jangan hanya kita cukupkan untuk amalan fardiyah. Jangan kita hanya cukupkan untuk amalan kita saja. Kita hanya berpuasa, baca Quran, qiyamul lail. Ya, namun cobalah kita tingkatkan amalan-amalan al-muamalah. Amalan-amalan untuk bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Mungkin ini dapat kami sampaikan.
Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan surganya, memudahkan kita dalam mengamalkan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.